Teknik Jerman tidak tidur. Selagi Anda berkendara di Stuttgart, Munich, dan ibu kota industri lainnya, mereka sudah menyelesaikan cetak biru untuk generasi penguasa aspal berikutnya. 2026 bukan sekadar tahun lain dalam kalender. Ini adalah tahun di mana merek-merek legendaris mengungkap kartu terkuat mereka untuk mendominasi dekade mendatang. Dari revolusi listrik yang membungkam diesel hingga binatang pengangkut yang mendefinisikan ulang konsep tenaga, hari ini kami membawakan Anda pratinjau eksklusif. Sebuah hitung mundur dari 15 truk Jerman yang paling dinantikan, di mana kami tidak hanya akan menunjukkan kepada Anda apa yang baru, tetapi kami akan memberitahu Anda mengapa itu penting. Kita mulai dengan nomor 15. Nomor 15, Volkswagen e-Crafter 2026. Di sini kita tidak akan menemukan desain ulang yang radikal, melainkan peningkatan bedah di bagian yang paling penting, di bawah lantai. Penyegaran estetika dilakukan sedikit, dengan unit lampu LED baru, dan kisi-kisi yang sedikit didesain ulang. Revolusi sebenarnya datang dengan pengadopsian baterai keadaan padat generasi baru. Teknologi ini, yang mulai berkembang secara industri, memungkinkan kepadatan energi yang jauh lebih tinggi di ruang yang sama. Hasilnya adalah Volkswagen berjanji, akhirnya, untuk melampaui hambatan psikologis 300 km jarak tempuh nyata, bahkan dengan muatan penuh dan AC menyala. Hal ini disertai dengan sistem pengisian daya ultra cepat yang ditingkatkan yang, pada stasiun arus searah daya tinggi, dapat mengisi baterai dari 15 ke 80% dalam waktu kurang dari 25 menit. Ini bukan truk baru, tetapi ini adalah versi yang mengubah e-Crafter dari pilihan ceruk untuk rute yang sangat pendek, menjadi alat yang layak untuk sebagian besar operasi pengiriman perkotaan satu giliran kerja. Keuntungan strategis yang sebenarnya adalah integrasinya ke dalam ekosistem kendaraan komersial Volkswagen. Diharapkan ini akan menjadi model pertama yang meluncurkan perangkat lunak manajemen armada listrik baru dari merek tersebut, yang memungkinkan pemrograman pengisian daya berdasarkan tarif listrik yang bervariasi dan memanaskan atau mendinginkan kabin dengan energi dari jaringan, bukan dari baterai traksi, sehingga memaksimalkan jangkauan operasional harian tanpa kejutan bagi pengemudi. Nomor 14, MANTG E-Electric, versi beban berat. MAN memperluas jangkauan listriknya secara agresif dengan memanfaatkan platform TGE. Versi baru ini bukan sekadar pembaruan perangkat lunak, ini adalah varian struktural. Kapasitas bruto total kendaraan ditingkatkan untuk beroperasi secara legal dengan bobot lebih besar dan paket baterai berkapasitas lebih besar dipasang, kemungkinan sebesar 110 kWh nominal. Truk ini dirancang untuk pengiriman perkotaan di mana barang dagangannya padat dan berat, minuman, bahan konstruksi untuk pekerjaan kota, atau peralatan industri. Ia mempertahankan kemampuan manuver dan dimensi kompak yang telah membuat TGE terkenal, tetapi sekarang dengan tenaga listrik yang diperlukan untuk menggerakkan beban lebih dari 3.500 kilo tanpa mengeluarkan satu partikel pun di pusat kota. Ini adalah jawaban langsung terhadap zona emisi nol yang semakin ketat yang menyebar di seluruh Eropa. Untuk memastikan daya tahan dalam penggunaan intensif ini, MAN akan memperkuat rem dan suspensi belakang. Selain itu, ada spekulasi tentang pengenalan sistem pengereman regeneratif yang lebih agresif dan dapat dikonfigurasi, yang memungkinkan pengemudi untuk memilih tingkat penahanan, mengubah pemberhentian yang sering pada pengiriman perkotaan menjadi energi yang dipulihkan, sehingga memperpanjang masa pakai cakram dan bantalan rem. Nomor 13, Mercedes-Benz Atego 2, 2026. Truk ringan menengah ini menerima modernisasi komprehensif yang menyelaraskannya dengan filosofi model-model merek yang lebih besar. Kabin menerima perlakuan digital, panel instrumen sepenuhnya digital beresolusi tinggi dan layar sentuh tengah mengambang, mirip dengan yang ada pada Actros, menggantikan jam analog lama. Ini bukan sekadar estetika, ini memungkinkan integrasi total dari asisten keselamatan baru, seperti pengereman darurat aktif dengan deteksi pengendara sepeda dan pejalan kaki saat berbelok, dan sistem pemeliharaan lajur yang disesuaikan untuk kendaraan berat.
Di bawah kap mesin diesel OM 934 yang sudah efisien menerima penyesuaian yang menjanjikan pengurangan konsumsi bahan bakar tambahan dengan tetap mempertahankan keandalan legendarisnya. Atego 2026 tidak berupaya merevolusi, melainkan menyempurnakan formula pemenang, membuat pekerjaan sehari-hari lebih aman, lebih terhubung, dan sedikit lebih ekonomis. Perubahan mendasar adalah standarisasi konektivitas. Setiap Atego 2026 akan hadir dengan modul 5G dan langganan dasar ke layanan digital Mercedes-Benz, seperti diagnosis jarak jauh dan perencanaan pemeliharaan prediktif. Hal ini mengubah truk menjadi node data waktu nyata yang memungkinkan bengkel menyiapkan intervensi bahkan sebelum kendaraan tiba. Nomor 12, DAF di bawah payung PACCAR LF Electric 2026. Meskipun DAF adalah merek Belanda, pengembangannya, terutama dalam elektrifikasi, terkait erat dengan kemampuan teknis grup Paccar dengan ikatan dan fasilitas yang kuat di Jerman. Untuk tahun 2026, LF Electric yang sudah sukses dalam pengiriman senyap diharapkan akan mengalami lonjakan dalam jarak tempuh. Kuncinya adalah pada adopsi sel baterai dengan kepadatan energi yang lebih tinggi, yang kemungkinan dipasok oleh perusahaan, patungan antara pakar dan produsen baterai terkemuka. Tujuannya jelas, menawarkan jangkauan operasi terbesar di kelasnya tanpa mengorbankan muatan. Bagi armada yang beroperasi di Jerman dan mencari alternatif listrik yang terbukti dengan jaringan layanan yang kuat dan efisiensi aerodinamis khas DAF, model ini akan menjadi pilihan referensi. Ini adalah bukti bahwa di pasar Eropa, batas-batas nasional memudar di depan keunggulan teknis. Poin kuatnya adalah pengaturan thermal baterai. DAF akan menerapkan sistem manajemen thermal cair yang lebih efisien, memastikan kinerja optimal dalam kondisi panas ekstrem atau dingin yang menyengat, di mana jarak tempuh kendaraan listrik biasanya berkurang. Hal ini akan memberikan prediktabilitas operasional utama bagi armada, terlepas dari musim dalam setahun. Nomor 11, Iveco, Jerman, SW, NP 2026. Iveco dengan salah satu pangkalan kuatnya di Ulm, Jerman, memperbarui taruhannya pada gas alam cair untuk transportasi jarak jauh. Pembaruan SW-NP berfokus pada intinya, mesin kursor 13 natural gas. Penyesuaian diharapkan dapat menghasilkan tambahan sekitar 40 tenaga kuda dan peningkatan torsi yang signifikan, mendekatkan performanya dengan mesin diesel yang setara. Selain itu, tangki kriogenik didesain ulang untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan gas, berupaya memperpanjang jarak tempuh melampaui 1.500 km dalam kondisi ideal. Bagi pengangkut dengan rute tetap dan akses ke stasiun LNGE, SW-NP 2026 mewakili pilihan nyata untuk mengurangi emisi CO2 dan NOx secara drastis dengan biaya bahan bakar dan pemeliharaan kompetitif yang telah membuat gas alam menjadi pesaing serius. Kunci pembaruannya bukan hanya pada mesin, tetapi pada manajemen thermal cerdas yang memanfaatkan dinginnya gas cair untuk meningkatkan efisiensi sistem pendinginan sehingga mengurangi konsumsi lebih lanjut. Selain itu, sistem prediksi rute khusus untuk LNGE terintegrasi yang menemukan lokasi stasiun pengisian bahan bakar di rute dan menghitung beban optimal untuk memaksimalkan jarak tempuh dan meminimalkan pemberhentian, membuat perencanaan menjadi semulus dengan mesin diesel. Nomor 10, MN ETGM 2026. Ini bukan sekadar penyegaran tampilan, ini diumumkan sebagai generasi kedua dari model ini. Perbedaan mendasar adalah pengabaian platform yang diadaptasi dari truk diesel. ETGM baru akan lahir di atas platform yang dirancang dari nol untuk menjadi listrik. Hal ini memungkinkan distribusi bobot baterai yang optimal, kabin yang lebih luas dengan menghilangkan komponen tradisional, dan pusat gravitasi yang lebih rendah untuk stabilitas yang luar biasa. Diharapkan tenaga kontinu yang lebih tinggi, yang krusial untuk menjaga kecepatan di tanjakan dengan muatan penuh, dan sistem baterai modular yang memungkinkan pelanggan memilih antara memprioritaskan jarak tempuh atau muatan.
Catatan, ETGM 2026 akan menjadi kartu perkenalan MAN untuk mengatakan bahwa kendaraan listrik mereka bukan lagi eksperimen, melainkan produk yang matang dan optimal. Platform asli listrik baru ini memungkinkan distribusi bobot yang seimbang sempurna antar poros, memecahkan salah satu tantangan terbesar dari kendaraan listrik hasil adaptasi. Selain itu, ini membebaskan ruang di ruang mesin untuk memasang komponen pendingin yang lebih besar dan lebih efisien, memastikan bahwa baterai dan elektronik mempertahankan kinerja optimal bahkan pada hari-hari panas ekstrim dan siklus pengisian cepat berturut-turut. Nomor 9. Mercedes-Benz e-Actros 300 4x2. Jika e-Actros 400 atau 600 dirancang untuk perjalanan jauh, 300 adalah alat untuk elektrifikasi sehari-hari dalam distribusi regional. Dengan konfigurasi traktor 2 poros dan paket baterai standar, sekitar 400 kWh, ia dirancang khusus untuk rute distribusi dengan jarak harian yang dapat diprediksi kurang dari 200 km. Daya tariknya bukan pada rekor jarak tempuh, melainkan pada menawarkan pilihan masuk yang lebih terjangkau ke ekosistem e-Actros. Hal ini memungkinkan armada menengah dan kecil untuk memulai transisi listrik mereka tanpa investasi awal yang besar seperti pada model jarak jauh, beroperasi secara bersih dan senyap di rute dari pusat logistik ke pusat kota. Ini adalah ujung tombak untuk memasyarakatkan listrik dalam transportasi regional. Kejeniusan sejatinya terletak pada standarisasi dan kesederhanaan. Dengan menawarkan konfigurasi tunggal baterai dan poros, Mercedes-Benz dapat mengoptimalkan produksi dan dukungan purna jual, mengurangi waktu pengiriman dan biaya pemeliharaan. Ini dirancang untuk armada yang beroperasi dari pusat logistik yang sama, di mana pengisi daya khusus dapat dipasang dan pengemudi dapat dilatih dalam lingkungan terkendali, memaksimalkan efisiensi operasional mereka sejak hari pertama. Nomor 8. Setra Daimler Truck S531DT 2026. Setra, lambang bas premium, memperbarui model puncaknya. Peningkatannya halus tetapi signifikan bagi pelanggannya yang menuntut. Di bagian dalam, sistem hiburan dan informasi di atas bus yang baru diperkenalkan dengan layar individu berdefinisi tinggi, konektivitas 5G, dan sistem suara surround generasi terbaru. Kursi-kursi yang sudah legendaris karena kenyamanannya menggabungkan bahan pendingin dan pijat baru. Secara teknis, ia menerima evolusi terbaru dari mesin OM 471 Mercedes-Benz yang disesuaikan untuk memenuhi peraturan Euro 6 final, menawarkan penyempurnaan akustik yang lebih besar dan sedikit peningkatan efisiensi. S531DT 2026 tidak berupaya menjadi yang paling revolusioner, melainkan menegaskan kembali posisinya sebagai tempat paling diinginkan untuk menempuh ratusan kilometer di jalan raya. Pembaruan ini melampaui kenyamanan. Ia menggabungkan sistem telemetri canggih yang memantau kondisi semua komponen kritis secara waktu nyata, memprediksi kebutuhan pemeliharaan dan memperingatkan operator sebelum terjadi kerusakan. Bagi pengemudi, ini mencakup paket bantuan mengemudi baru yang dirancang khusus untuk bus dengan asisten perpindahan lajur yang ditingkatkan dan kontrol jelajah prediktif yang menyesuaikan dengan lalu lintas dan topografi secara lebih halus. Sampai di sini, evolusi yang kuat dan bertenaga listrik. Namun apa yang datang sekarang adalah peluru-peluru berat, peluncuran yang akan membuat kompetisi gemetar. Kita berbicara tentang truk-truk yang mengubah aturan main dengan teknologi yang tampak seperti keluar dari film dan performa yang mendekati mustahil. Nomor 7 hanyalah awal dari revolusi Jerman yang sebenarnya. Nomor 7, MAN TJ X Efficient Line 2026. Di dunia yang berlari menuju listrik, MAN meluncurkan pengingat berani bahwa diesel masih memiliki banyak hal untuk dikatakan, terutama ketika kata kuncinya adalah efisiensi. Generasi ketiga dari Efficient Line bukan sebuah desain ulang, melainkan bedah presisi yang diterapkan pada setiap titik di mana energi hilang. Janjinya sangat kuat, konsumsi 8% lebih sedikit dibandingkan pendahulunya yang sudah luar biasa. Bagaimana pencapaian ini diraih? Dengan serangan di 3 lini. Pertama, aerodinamika aktif.
sirip samping pada bumper belakang yang memanjang secara otomatis pada kecepatan tertentu untuk mengarahkan aliran udara dan mengurangi turbulensi antara traktor dan trailer, dan sistem penutupan otomatis kisi-kisi radiator yang menjaga suhu optimal dengan hambatan sekecil mungkin. Kedua, putaran roda. Ban super efisien, tercanggih di pasar digabungkan sebagai standar dengan komposisi tapak dan struktur yang mengurangi hambatan gulung hingga batas fisik yang hampir minimum. Ketiga, dan mungkin yang paling cerdas, otaknya, sistem prediksi rute dengan kecerdasan buatan. Sistem ini, yang terhubung ke peta 3D dan data lalu lintas waktu nyata, tidak hanya menyarankan perubahan, tetapi secara aktif mengelola rantai kinetik. Ia mengantisipasi tanjakan, tikungan, dan pengereman, melambat dengan rem mesin secara optimal, mengelola penahanan retarder, dan memilih momen sempurna untuk berpindah gigi. Pengemudi menjadi rekan yang diawasi oleh asisten digital yang hanya berpikir tentang penghematan bahan bakar. TGX Efficient Line 3 bukanlah truk yang paling mencolok di tahun 2026. Tetapi bagi armada jarak jauh manapun yang bisnisnya dibangun di atas biaya per kilometer, ia tanpa ragu akan menjadi salah satu alat paling mematikan dan menguntungkan yang dapat mereka peroleh. Nomor 6. Mercedes-Benz e-Actros 600. Ini bukan sekadar truk listrik biasa, ini adalah pernyataan perang dari Mercedes-Benz terhadap benteng terakhir diesel. Transportasi jarak jauh internasional. Angka 600 dalam namanya bukan kebetulan. Itu merujuk pada jarak tempuh yang dijanjikan, yang berkisar 600 km dalam kondisi jalan tol yang realistis dengan beban standar 40 ton. Pencapaian ini diraih dengan paket baterai berkapasitas daya guna sekitar 600 kWh. Tetapi keajaibannya tidak hanya terletak pada jumlahnya, melainkan pada manajemen termal dan efisiensi sistem penggerak. e-Actros 600 menggunakan 3 motor listrik, 2 di poros belakang dan 1 di poros depan, memungkinkan penggerak semua roda saat diperlukan dan distribusi tenaga yang cerdas untuk memaksimalkan efisiensi. Sistem pengisian daya dari pelabuhan ke pelabuhan adalah yang tercepat di pasar, mampu menerima arus lebih dari 1 MW, yang berarti bahwa dalam waktu istirahat wajib selama 45 menit, ia dapat memulihkan energi yang cukup untuk menempuh 300 km lagi. Namun di luar angka-angka tersebut, yang mendefinisikan e-Actros 600 adalah konsepnya. Ia dirancang dari nol untuk menjadi truk jalur utama, bukan sebuah adaptasi. Kabinnya dioptimalkan untuk menampung baterai tanpa mengorbankan ruang hidup, dan dinamika berkendaranya berkat pusat gravitasi yang rendah, bersaing dengan traktor penarik diesel terbaik. Dengan model ini, Mercedes-Benz tidak hanya meluncurkan sebuah produk, ia meluncurkan pesan yang jelas. Masa depan transportasi barang melalui jalan raya adalah listrik, dan masa depan itu sudah memiliki jarak tempuh yang layak untuk sebagian besar rute di Eropa. Nomor 5. BMW sebagai produsen kabin untuk truk pemadam kebakaran dan khusus. BMW, meskipun berada di luar pasar truk jalan raya, adalah pemain bersejarah dan tingkat pertama dalam pembuatan sasis dan kabin untuk kendaraan khusus, terutama untuk korps pemadam kebakaran kelas atas. Peluncurannya untuk 2026 menandai titik balik adopsi massal teknologi hibrida colok di sektor kritis ini. Generasi sasis baru akan menawarkan sistem yang menggabungkan mesin diesel berperforma tinggi, kemungkinan BMW B57 atau mesin 6 silinder dari pemasok lain, dengan motor listrik yang kuat dan baterai berkapasitas menengah. Mengapa ini revolusioner? Karena 3 alasan hidup dan mati. Pertama, keheningan operasional. Saat tiba di keadaan darurat, kendaraan dapat mematikan mesin diesel dan beroperasi hanya dengan listrik, memungkinkan komunikasi yang jelas antar pemadam kebakaran dan menghilangkan gas buang di ruang tertutup atau di depan korban. Kedua, daya tambahan yang terjamin. Baterai dapat memberi daya pada semua pompa, lampu, dan peralatan penyelamat selama berjam-jam tanpa perlu menjaga mesin termal dalam keadaan diam, sehingga menghemat bahan bakar dan mengurangi keausan. Ketiga, mobilitas taktis. Model listrik sepenuhnya memungkinkan pergerakan yang presisi dan senyap di lingkungan yang kompleks, seperti di dalam gudang industri besar atau dalam bencana dengan struktur yang tidak stabil. Peluncuran BMW ini tidak bertujuan untuk menjual ribuan unit,
Ia berupaya mendefinisikan ulang standar tentang bagaimana seharusnya kendaraan intervensi elit di abad ke-21. Nomor 4. Daimler Truck Freightliner e-Cascadia untuk Eropa. Ini adalah langkah strategis dengan implikasi yang mendalam. Daimler Truck memutuskan untuk membawa kuda beban listrik Amerika Utaranya, e-Cascadia yang sukses, ke tanah Eropa dalam program percontohan dengan armada terpilih. Mengapa ini sangat signifikan? Karena ini adalah langkah nyata pertama menuju platform listrik global group tersebut. E-Cascadia yang akan tiba di Eropa tidak akan identik dengan yang ada di Amerika Serikat. Ia akan disesuaikan dengan peraturan dimensi dan konektor pengisian daya di benua tersebut, CCS Combo 2. Namun esensinya, arsitektur baterai, motor listrik rotor belitan, elektronik daya, akan tetap sama. Penyerbuan ini memiliki tujuan ganda. Pertama, menguji ketangguhan dan penerimaan platform yang sudah matang di lingkungan operasional dan regulasi yang berbeda. Kedua, dan yang lebih penting, mengirimkan pesan kepada kompetisi Eropa bahwa Daimler tidak hanya memiliki e-Actros, tetapi juga dapat menyebarkan keluarga lengkap solusi listrik di pasar manapun. Bagi pengelola armada Eropa, mencoba e-Cascadia akan seperti mengintip masa depan yang sudah berjalan di Amerika Utara. Sebuah truk listrik yang dirancang dari nol untuk menjadi listrik, dengan filosofi kabin, lebih kotak, lebih luas, dan sensasi berkendara yang akan menawarkan kontras menarik dibandingkan dengan desain Eropa yang lebih aerodinamis. Ini adalah latihan umum dari sebuah ofensif global. Nomor 3. MAN TG5. Ini bukan sekadar pembaruan sederhana, ini adalah kelahiran legenda baru untuk konstruksi dan pekerjaan di luar jalan raya. TG5 hadir untuk menyatukan dan menggantikan seri TGS dan TGX yang sukses dalam versi terkuatnya. Segalanya baru, platformnya lebih tahan lama dengan sasis yang memiliki jarak bebas ke tanah lebih tinggi dan penguatan khusus untuk menahan penyalahgunaan terburuk. Kabinnya, meskipun mempertahankan DNA MAN, adalah desain ulang total dari lantai, dengan akses yang lebih baik, bahan yang lebih tahan lama untuk interior, dan pandangan yang bahkan lebih jelas. Namun jiwa dari binatang ini adalah keluarga mesin baru, D42. Ini adalah mesin penggerak 6 silinder segaris yang akan menjadi yang paling kuat dan bertorsi besar dari merek tersebut, melampaui catatan sebelumnya dengan mudah. Dirancang khusus untuk aplikasi upaya tinggi, mesin ini memprioritaskan torsi pada putaran yang sangat rendah dan kurva tenaga yang datar serta konstan. Teknologi diesel mencapai ekspresi maksimalnya di sini dalam kekuatan yang terkendali, dikelola oleh generasi baru sistem kontrol yang mengoptimalkan konsumsi, bahkan dalam kondisi beban ekstrem dan pekerjaan dengan PTO, pengambilan daya. TG5 tidak berupaya menjadi elegan, ia berupaya menjadi tak terhentikan. Ini adalah truk yang akan tiba di pertambangan, di proyek infrastruktur besar, dan di proyek yang paling menuntut untuk membuktikan bahwa dalam dunia kerja nyata, keandalan dan tenaga mentah yang disalurkan dengan baik tetap menjadi rajanya. Nomor 2. Mercedes-Benz New Actros 2026. Actros sudah menjadi pemimpin pasar Eropa untuk jarak jauh dan alih-alih merasa puas, Mercedes-Benz melipat gandakannya. Pembaruan untuk 2026 berfokus pada 3 pilar yang mendefinisikan ulang pengalaman berkendara. Yang pertama adalah generasi kedua mirror cam. Lupakan layar LCD kecil, sekarang adalah layar OLED definisi tinggi yang dipasang pada lengan yang lebih tipis dan lebih aerodinamis. Gambarnya sangat tajam dan dengan kontras sedemikian rupa, sehingga penglihatan malam hari dan saat hujan lebih unggul daripada cermin tradisional. Selain itu, mereka menggabungkan garis bantuan dinamis dan peringatan titik buta yang terintegrasi. Pilar kedua adalah pilot otonom. Tingkat 2, lanjutan. Sistem ini tidak hanya menjaga lajur dan jarak, sekarang ia mampu merencanakan dan mengeksekusi penyalipan secara otonom di jalan tol. Pengemudi memberikan izin dan truk menggunakan sensor dan peta, memberikan tanda, berpindah lajur, menyalip kendaraan yang lambat dan kembali ke lajurnya, semuanya secara halus dan dapat diprediksi. Pilar ketiga adalah interiornya.
lompatan kualitatif dengan panel lengkung besar yang menyatukan panel instrumen dan layar pusat dalam satu bagian kaca tunggal, sebuah antarmuka yang membenamkan pengemudi dalam informasi. New Actros 2026 tidak mengubah hal yang mendasar. Ia membawanya ke dimensi konektivitas, bantuan, dan kenyamanan yang menempatkannya bertahun-tahun cahaya di depan pesaing manapun saat ini. Ini adalah garda terdepan dari truk jalan raya masa kini. Nomor 1, yang paling dinantikan, Porsche dan Scania. Kolaborasi. Konsep 2026. Pengumuman ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi para puritan dan kejutan strategis tahun ini. Dua raksasa, satu dari performa tinggi sport dan satu lagi dari transportasi berat elit menyatukan kekuatan. Hasilnya bukan sebuah truk untuk transportasi kontainer massal. Ini adalah sebuah karya teknik yang indah, sebuah truk hyper yang dirancang untuk ceruk yang sangat spesifik. Transportasi barang-barang bernilai sangat tinggi, sensitif terhadap waktu, dan menuntut lingkungan yang terkendali sempurna. Pikirkan tentang komponen kedirgantaraan, karya seni, mobil balap, atau peralatan medis generasi terbaru. Basis mekanisnya adalah platform Scania generasi terbaru, yang paling kokoh dan modular dari grup Traton. Di atasnya Porsche Applied Engineering mengerjakan keajaibannya. Desain aerodinamisnya adalah ciri khas murni Porsche. Garis-garis yang mengalir, lubang udara yang dioptimalkan untuk pendinginan dan pengurangan hambatan, serta detail dari karbon. Di bawah kap mesin tidak ada motor listrik, melainkan perayaan sebuah ikon. Mesin Scania 5.8, tetapi telah bertransformasi. Insinyur Porsche telah mengerjakan manajemen elektroniknya, sistem turbocharger, dan knalpotnya, bukan untuk meningkatkan tenaga secara brutal, yang dengan sendirinya akan melampaui 750 tenaga kuda, melainkan untuk menyempurnakan responsnya, memperhalus penyalurannya, dan menghasilkan efisiensi yang hingga kini mustahil pada V8 sebesar ini. Suaranya, menurut rumor, akan menjadi pilihan yang dapat dikonfigurasi di antara beberapa profil. Interior adalah tempat kolaborasi ini bersinar. Ini adalah kabin Scania, tetapi diinterpretasikan ulang oleh desainer interior Porsche. Bahan, kulit polikrom, alcantara, aluminium giling, dan detail serat karbon asli. Kursinya adalah unit sport yang diadaptasi, dengan pemanas, ventilasi, dan pijat. Instrumentasinya adalah layar lengkung yang dapat dikonfigurasi yang dapat menampilkan parameter mesin hingga desain minimalis gaya Porsche. Truk ini akan mencakup sistem suspensi udara aktif dengan kontrol kemiringan dan manajemen ketinggian yang menjadikannya karpet ajaib di atas roda, mampu mengisolasi muatan dari ketidaksempurnaan aspal apapun. Porsche dan Scania, konsep 2026 bukan untuk semua orang. Harganya akan sangat tinggi, sebanding dengan harga beberapa traktor penarik standar. Namun tujuannya bukan untuk menjual dalam jumlah banyak. Ini adalah pernyataan prinsip bahwa transportasi berat bisa menjadi pengalaman kemewahan tinggi, performa maksimal, dan kesempurnaan teknis. Ini adalah bukti bahwa gairah terhadap teknik tidak memiliki batas segmen. Tanpa keraguan sedikit pun, ini adalah truk yang paling mengesankan, diinginkan, dan signifikan yang akan tiba, atau setidaknya akan dipresentasikan pada 2026. Sebuah tonggak sejarah yang akan kita ingat sebagai momen di mana dunia transportasi berat menyentuh keistimewaan.